Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu? A. Latar belakang diturunkannya Al-Quran. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanus di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zero hadid atau ukuran hasta dari besi. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah di alam semesta yang begitu sempurna. Selama perenungan itu juga, beliau semakin menyadari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik. Namun ketika itu, beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas mengenai bagaimana jalan yang harus ditempuh. B. Tanda kenabian. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya, ada sebuah batu di Makkah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku mengetahui sebuah batu di Makkah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas, yang disebut dengan ru'ya as-solihah atau ru'ya as-sodiqah, dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'ya as-solihah berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'ya as-solihah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Fathul Bari 1/27. Ketika uzah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Wahidul Maktum menelaah waktu turunnya wahyu pertama ini, dan beliau menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut kalender Hijriah, atau sekitar 39 tahun, 3 bulan, dan 20 hari menurut kalender Masehi. C. Ayat pertama yang turun. Ada 3 pendapat yang disebutkan para ulama mengenai ayat mana yang pertama kali turun. Pendapat pertama, yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat kedua, yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-3. Ini berdasarkan keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pendapat ketiga, yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Kompromi dari 3 pendapat ini adalah bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1-5, sedangkan yang pertama kali turun berupa perintah untuk tabligh atau menyebarkan Islam adalah Al-Mudaththir ayat 1-3, dan yang pertama kali turun berupa surat secara sempurna adalah Al-Fatihah. Dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran 207 karya Badruddin Az-Zarkashi.